Selamat pagi untuk anak-anak kelas 12 semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Semoga kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tetap semangat walaupun kita masih berada di tengah-tengah pandemi. Untuk pagi hari ini melakukan kegiatan layanan bimbingan klasikal. Nah, di mana layanan ini kita rancang secara virtual seperti sekarang. Nah, tema yang bakalan kita angkat untuk pagi hari ini adalah merancang kelanjutan studi. Nah, tentunya ketika kalian menjadi kelas 12, sudah harus menentukan sikap lebih awal dari sekarang. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Dipersilakan melakukan absen di kolom komentar. Kayaknya belum semangat. Ketika Pak bilang selamat pagi, kalian jawab pagi. Luar biasa. Oke, selamat pagi. Pagi. Luar. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Mengenai kontrak layanan, yaitu untuk seluruh siswa diharapkan on kamera. Nah, yang kedua, silakan raise hand ketika ingin bertanya. Dan selanjutnya, silakan unmute dan mute speaker jika diperlukan. Mengenai tahapan-tahapan dalam kegiatan bimbingan klasikal pagi hari ini, selanjutnya itu Pak bakalan menayangkan PowerPoint tentang bagaimana sih merancang kelanjutan studi. Setelah itu Pak akan berikan kesempatan untuk tanya jawab ataupun menyampaikan argumen tentang pemahaman yang harus kita dalami. Setelah itu Pak akan mencoba memutarkan video, akan menampilkan 10 PTN terbaik di Indonesia tahun 2021. Selanjutnya kita akan bahas juga dalam tanya jawab. Setelah itu Pak akan berikan kesempatan kepada 2 orang alumni menceritakan bagaimana sih perjuangan mereka sehingga bisa kuliah di tempat mereka sekarang. Nah, apakah bisa dipahami dulu sampai di sana? Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Untuk kegiatan pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih merancang kelanjutan studi. Nah, tujuan dalam kegiatan bimbingan klasikal pada pagi hari ini, tujuan umumnya adalah peserta didik mampu memahami pilihan karir untuk melanjutkan studi lanjut ke perguruan tinggi dengan baik. Tujuan khususnya yang pertama, peserta didik mampu menyusun fokus yang mendukung pilihan karir studi lanjut ke perguruan tinggi. Kedua, peserta didik mampu menentukan jalur masuk pilihan karir studi lanjut ke perguruan tinggi. Terus yang ketiga adalah peserta didik mampu merancang strategi pilihan karir studi lanjut ke perguruan tinggi dengan baik. Studi lanjut sangat penting bagi sekolah sebab dengan studi lanjut itu dapat mengetahui jenis-jenis studi lanjut yang diikuti oleh siswa. Adapun hal-hal yang mendasar yang perlu menjadi pertimbangan kita, itu yang pertama adalah fokus keinginan primer. Setelah itu baru kita akan beralih ke fokus bakat. Barulah kalian fokus tentang penjurusan di bidang studi lanjut. Selanjutnya yang menjadi fokus itu adalah fokus kemampuan. Kenali juga kemampuan kalian, baik kemampuan akademik maupun non-akademik, termasuk di dalamnya adalah daya dukung ekonomi keluarga. Nah, seperti tadi Pak contohkan misalnya tentang kedokteran, bagaimana sih akademik kalian? Bagaimana sih non-akademik kalian? Nah, ini bisa, keduanya ini bisa terlihat di nilai raport. Kenali dulu itu, setelah memungkinkan kiranya kita ambil. Kalau enggak, kita cari alternatif pilihan lain. Nah, selanjutnya baru kita lihat tentang ekonomi keluarga. Karena biar bagaimanapun, ekonomi keluarga sangat mendukung dalam kelanjutan studi kalian. Memiliki akademik bagus, non-akademik bagus, sedangkan ekonomi yang kurang mendukung, kalian jangan khawatir juga. Nanti dia tentang beasiswa, terutama tentang KIP kuliah. Nah, untuk sekarang silakan dulu ada anak untuk mengisi Jamboard. Link sudah Pak kirim di kolom komentar. Pak akan coba tampilkan dulu beberapa Jamboard yang sudah terisi. Oke.
Semakin terbuka kalian dengan apa yang kalian cari dengan teman, itu akan memudahkan kalian meyakini diri atau menentukan jalur masuk perguruan tinggi. Seperti nanti Pak akan jelaskan beberapa jalur perguruan tinggi. Oke, ada hal dulu yang ingin ditanyakan? Lanjut, Pak. Oke, sekarang Pak ingin juga menjelaskan tentang bagaimana sih PDSS, SNPTN, UTBK, dan SBMPTN. Nanti juga akan ada penjelasan tentang KIP kuliah. Nah, dari informasi seleksi masuk perguruan tinggi, untuk sementara Pak bakalan pakai panduan tahun 2021 dulu, karena untuk launching SNPTN 2022 belum terjadi, tapi rasanya tidak akan jauh berbeda dari tahun sebelumnya, cuma yang akan membedakan adalah pada tanggal. Nah, Pak akan jelaskan dulu tentang kuota, yaitu yang pertama di SNPTN itu adalah minimum 20%, terus di SBMPTN minimum 40%, dan di seleksi mandiri maksimum 30%. Kita akan beralih ke SSO atau Single Sign-On. Nah, dalam pembuatan akun inilah yang akan menjadi penting terjadinya kerjasama antara BK dan ketua kelas ataupun perwakilan kelas yang ada di hadapan Pak sekarang saat ini. Sekarang kita bahas dulu tentang PDSS. PDSS ini merupakan basis data yang direkam, berisikan rekam jejak, kinerja sekolah, dan nilai rapor siswa yang eligible. Terus di SNPTN 2021 adapun persyaratannya adalah sekolah mempunyai MPSN. Untuk saat ini SNPTN cuma menyediakan 2 pilihan. Nah, 2 pilihan program studinya ini bisa dari 1 PTN atau 2 PTN. Disarankan tidak lintas minat, tapi tergantung juga ketentuan PTN yang dituju. Nah, ini hal yang paling menarik karena banyak sekali siswa yang memiliki keinginan untuk lintas minat di perguruan tinggi. Oke, untuk selanjutnya tahapannya ini akan dijelaskan secara lebih terperinci nanti. Nah, ini yang menarik itu adalah bagaimana sih menentukan siswa eligible tersebut. Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah. Berarti sekolah memiliki hak penuh untuk melakukan pemeringkatan yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. Terus yang menarik pembahasan kita adalah tentang UTBK. Nah, berbeda dengan tahun sebelumnya, setelah SNPTN langsung ke SB. Tapi untuk dari tahun lalu itu setelah SNPTN akan ada namanya tes UTBK. Nah, seperti tadi ada kelompok ujian, kita akan bahas sedikit dulu biar kita paham apa yang harus kita persiapkan dan pelajari. Mengenai tahapan dalam UTBK nanti akan dijelaskan secara lebih terperinci ketika tanggal sudah launching, terus mengikuti dan memiliki nilai UTBK. Kalian ikut dulu UTBK, ketika kalian sudah dapat nilai, baru kalian daftar ke SBMPTN. Nah, ini bagusnya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke KIP kuliah. Sampai di sana dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sekarang untuk kesempatan diberikan kepada kalian terlebih dahulu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi kan tadi itu dijelaskan tentang yang tentang SN dan juga SB nih ke Pak. Nah, saya juga kurang mengerti nih ke dengan tahapan prosesnya itu berarti nanti pas hampir dekat itu aja langsung diberikan informasinya nggak Pak? Baik, terima kasih dari Reka atas pertanyaannya. Seperti ini. Kenapa informasi kelanjutan studi ini kita berikan lebih awal? Itu untuk menjadi pemahaman awal, Pak berikan informasi seperti tadi. Tapi mengenai teknis akan diberikan nanti panduan lanjutan ketika tanggal dari LTMPT itu mereka sudah launching kapan SNPTN dan kapan SBMPTN. Bisa diterima untuk Reka? Bisa Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya di sini mau bertanya mengenai perankingan nilai siswa eligible itu atau SN itu, nilai perankingannya itu digabung sesuai dengan jurusan atau bisa misalnya IPA saja, IPS saja gitu. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali karena sekolah kita memiliki jumlah kelas yang berbeda dalam jurusannya IPA, IPS, dan bahasa. Nah, 40% yang dimaksud ini adalah perankingan dilakukan berdasarkan jurusan. Nah, bagaimana, Dewayu? Sudah Pak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya ingin bertanya, berarti waktu
waktu memilih untuk mendaftar SNPTN itu tidak boleh memilih 2 PTN dengan masing-masing PTN memilih 2 prodi. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti ini, ketentuan dalam pemilihan prodi dan PTN itu sudah sangat jelas aturannya. Itu hanya bisa memilih 2 prodi. Pilihannya itu bisa ditempatkan di 1 PTN, misalnya seperti tadi di UNUD ada ekonomi pembangunan dan misalnya manajemen ekonomi. Cuma ada 2 program studi dalam 2 PTN. Bisa ditempatkan di 1 PTN atau di 2 PTN. Dalam hal ini tidak hanya terpaku pada SN, karena SNPTN itu adalah hadiah tanpa tes. Sebenarnya perjuangan yang Pak harapkan adalah di UTBK. Nah, gitu. Karena tidak jarang untuk saat ini ada siswa yang bakalan takut dapat di SNPTN. Beda dengan hal sebelumnya. Dengan sistem SSO, 1 akun ini mengakibatkan ketika dapat di SNPTN, nanti kemungkinan tidak akan bisa daftar di UTBK. Sampai di sana jelas dulu? Jelas, Pak. Buat kalian yang saat ini baru aja diterima kampus lewat jalur SNMPTN, SBMPTN, atau jalur mandiri, dan nomor 1 ada Universitas Gadjah Mada. Kira-kira kampus yang sudah terlintas dalam pikiran kalian masuk 10 besar terbaik Indonesia nggak? Ada pertanyaan terlebih dahulu mengenai kampus? Mungkin kalau misalnya saya berniat untuk mencari ikatan dinas seperti STIS atau IPDN, apakah itu harus menggunakan UTBK campuran atau boleh soshum atau saintek saja? Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum nanti dijawab sama Kak Dani, ada Dayu juga. Selamat bergabung untuk Dayu. Seperti ini, kita harus bisa membedakan terlebih dahulu apa itu SNPTN, apa itu SNPN, nanti ada apa itu kedinasan dan ikatan dinas. Nah, itu semua jalur berbeda. Seperti itu, perlu pemahaman juga. Karena ini, untuk SNPTN dan SBMPTN itu adalah untuk kampus universitas negeri. Nanti untuk politeknik akan ada nanti yang namanya SNPN. Ketika sudah di launching juga akan kita informasikan terlebih lanjut. Sekarang kebetulan kita mendapat kesempatan yang baik nih, bisa menghadirkan kakak-kakak yang sudah sukses dalam pemilihan kampus terbaik yang mereka cita-citakan. Untuk itu Bapak akan berikan kesempatan untuk menceritakan bagaimana sih pengalaman yang bisa kalian bagi ke adik tingkat. Baik, terima kasih Pak Eka atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya selamat pagi semuanya adik-adik kelas 12 dan Pak Eka dan Dayu juga, ternyata ada Dayu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Dani Safitri, biasa dipanggil Dani, dan sekarang saat ini saya sedang duduk di bangku perkuliahan semester 3 di jurusan D4 Statistika Polstat STIS. Sebelumnya kalau teman-teman di sini masih belum tahu, dulu itu saya nggak lolos SNMPTN. Terasa banget sih ngedown ketika melihat teman-teman yang lain udah lolos SNMPTN dan saya sendiri tuh nggak lolos gitu. Tapi kembali lagi karena tujuan kita biar bisa perguruan tinggi gitu. Jadinya harus di-push kembali semangatnya. Ikut TO gitu, TO UTBK sama TO buat SPMB di Polsat STIS. Siapa? Nah, jadi sini kakak mau cerita juga sedikit tentang gimana kakak bisa ada di sekolahnya sekarang, di SCTD. Nah, sebelumnya kakak tuh juga sama kayak Dani sih, kurang lebih. Kakak kemarin juga masuk persentase buat SNPTN, tapi kakak gagal juga. Kemarin kakak pilihan satunya ambil di hukum, tapi kakak kemarin nggak dapet. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi 2 pengalaman. Oke, tepuk tangan dulu Kak Dayu sama Kak Dani. Silakan dilihat dulu kolom komentar. Pak akan kirimkan kuis sama kalian. Terima kasih banyak atas pengisian gamenya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini mungkin ada kekurangan yang akan saya sampaikan, mohon dimaafkan. Jadi di pertemuan ini saya dapat menyimpulkan yang pertama yaitu merancang kelanjutan studi yang dimana diikuti oleh peserta kelas 12 keseluruhannya. Setelah itu Bapak juga memberikan informasi mengenai pertimbangan mendasar yang harus kita persiapkan untuk melanjutkan studi selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih sekali. Tepuk tangan dulu untuk Dewayu. Kelanjutan studi lanjut. Silakan mengisikan LKPD kelanjutan studi lanjut. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita duduk dengan berdoa bersama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai.
Tepuk tangan dulu buat kita semua.